Halo Sobat Arista, kenalin nama gue Juan. Pada video kali ini, kita akan membahas satu topik yang seru banget, yaitu berhubungan dengan mobil second. Nah, kebetulan banget nih, hari ini gue kedatangan satu customer. Dia salah satu customer yang mungkin sama kayak kalian juga. Kalau mau mencari mobil second, pasti salah satu faktor yang dipertimbangkan itu adalah gimana sih kondisi mesinnya, bagus nggak ya kondisi mesinnya. Nah, pada video kali ini juga kita bakal kupas secara mendalam apa aja sih yang harus diperhatikan ketika kamu mau membeli mobil bekas, terutama di bagian mesinnya. Yuk kita cek. Nah, kebetulan yang mau beli udah datang. Halo Kak. Hai Juan. Siapa namanya Kak? Gita. Oh iya, Kak Gita, aku mau nanya deh, Kak Gita kenapa tertarik buat beli mobil bekas? Jadi gini, sebenarnya mau beli mobil tapi budget gua itu ya terbatas lah ya. Jadi makanya gua mikir kayaknya mungkin mobil bekas lebih masuk ke budget gua sih gitu. Tapi nih Juan, gua takut banget soalnya kan kalau mobil bekas nggak tahu ya gimana pemakai sebelumnya, mesinnya, cara pakainya gitu. Makanya gue mau tahu dari Juan gimana cara ngecek mesin di mobil second ini. Nah oke, kebetulan banget nih, kita langsung cek aja ya. Nah, yuk kita langsung cek aja. Nah, kita buka dulu kap mesinnya, terus kita bisa di sini kita bisa lihat. Pertama yang harus dilihat itu adalah dia pernah melakukan modifikasi ekstrim atau enggak di mesin mobilnya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini paling cuma sebatas kosmetik aja ya. Dia ganti tutup oli di sini jadi yang lebih keren lah kayak gitu. Itu nggak masalah, tutup oli. Terus kita bisa lihat lagi di electricalnya. Nah, di sini di baterai atau di aki, di terminal baterai atau aki ini kita bisa lihat ada kabel yang nggak wajar di sini. Gitu. Biasanya kalau aki itu cuman terminalnya aja langsung ke kabel. Jadi nggak ada kabel ini harusnya nih ya? Betul, harusnya nggak ada kabel tambahan seperti ini. Nah, kabel tambahan ini kalau kita trace balik, kita bisa lihat ada relay di sini. Ada relay, terus ini kabelnya ini menuju ke klakson. Nah, berarti dia pernah pasang klakson tambahan. Gitu. Tapi selebihnya sih kayaknya udah nggak ada deh yang modifikasi-modifikasi yang aneh-aneh ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat dari sini deh Kak. Nah, dari sini di mesinnya ada gak oli-oli yang ngerembes keluar atau misalnya dia ada kebocoran-kebocoran yang tidak wajar gak di sini. Nah, biasanya kalau mobil yang dia olinya bocor, dia pasti bakal hitam-hitam, terus dia bakal licin-licin gitu kayak ada oli lah. Nah, intinya kita lihat dulu nih di sini apakah mesinnya itu mengalami kebocoran atau tidak. Nah, kalau dia ada bocor-bocor oli, dia warnanya hitam-hitam, atau dia ada lengket-lengket licin-licin oli, nah itu patut diperhatikan. Itu dia pasti entah dia head gasketnya yang bocor, atau misalnya dia bahkan paling parah itu blok mesinnya jangan-jangan retak. Takutnya seperti itu. Nah, kita bisa lihat juga di kolong bawah sih, nanti di kolong bawah itu ada oli yang netes atau enggak, air radiatornya netes atau enggak. Nah, kayak gitu. Terus juga kita bisa melakukan pengecekan di cairan-cairannya. Cairan-cairannya itu ada oli sama radiator biasanya. Nah, kalau oli itu kita cek dulu. Caranya itu kita ambil tisu putih yang bersih. Terus di sini ada dipstick atau tangki oli ini. Nah, kita tarik. Langsung ujungnya itu kita taruh. Nah, kita lihat nih. Dia warnanya coklat-coklatnya kayak coklat udah mau kayak kopi gitu kan. Nah, kita masukin lagi dipsticknya. Nah, kalau udah warna coklat oli kayak gini, ini tandanya sih dia udah harus diganti sih harusnya. Gitu. Biasa kalau oli yang bagus, bener apa? yang oli yang bagus itu dia warnanya lebih ke arah kuning. Gitu. Jadi kayak bener-bener kayak minyak goreng gitu, kurang lebih kayak gitu warnanya. Nah, paling parah lagi kalau dia warnanya tuh udah hitam pekat kayak kopi hitam, itu udah benar-benar harus diganti deh. Gitu, takutnya dia udah telat ganti oli, lumpur olinya ngendep semua, nanti malah mesinnya bisa rusak kalau dipaksain. Gitu. Lebih parah lagi kalau misalnya dia warnanya itu coklat tapi kayak susu coklat. Nah, agak keruh. Kalau agak keruh itu biasanya itu dia bercampur sama air radiator. Nah, berarti dia ada bocor tuh. Di dalam itu bocor, itu harus dicek lagi lebih dalam. Seperti itu. Nah, untuk air radiator kita jangan buka yang ini ya, yang awas bahaya sini. Kenapa? Nah, ini awas bahaya ini
memang untuk ngecek ngisi air radiatornya sih, dan kita bisa ngecek juga. Cuman jangan dibuka ketika dia masih panas mesinnya. Nanti kalau nggak dia bisa ngeluber keluar, karena kan dia panas. Tekanannya itu tinggi banget dalam sini. Kita buka, udara luar itu lebih dingin, nanti dia bakal nyembur keluar, itu bahaya banget. Nah, kita bisa lihat dari tangki reservoir radiatornya. Dia levelnya itu udah berapa, apakah dia di batas paling minimum, di tengah, apa di maksimum. Kalau tengah atau maksimum itu nggak masalah, tapi kalau minimum kita harus tambahin gitu. Lalu kita juga bisa cek juga nih Kak, di sini ada gak sensor-sensor atau soket-soket sensor yang kayaknya nih harusnya ada nih, tapi ternyata malah nggak ada. Nah kalau kayak gitu kita patut curiga sensornya itu pernah dicopot, nggak dipasang lagi, apa emang copot karena getaran atau kayak gimana gitu. Karena sejatinya kalau yang bener itu mobil setiap soket-soket sensornya itu harus ada semua supaya mobilnya kan jalannya lancar gitu. Nah setelah itu kita bisa cek juga nih, kita nyalain dulu mesinnya. Nah terus kita bisa lihat juga nih Kak, di dalam sini instrumen cluster. Kira-kira lampu-lampunya itu ada yang nyalain nggak wajar gak? Kita nyalain mobilnya. Nah kita cek engine-nya nyala atau enggak, atau ada lampu-lampu tidak wajar yang nyala atau enggak. Biasa kalau cek engine-nya nyala pasti ada masalah di mesinnya, kita harus bawa ke bengkel buat dicek lagi. Atau betul, cek engine itu tuh ada kayak lampu warna kuning gambar mesin mobil itu nyala. Oh iya. Nah kalau itu nyala, itu kita harus bawa ke bengkel untuk dicek lagi, atau mungkin ada sensor-sensor yang dia longgar, biasanya gitu. Tapi untuk lebih aman sih bawa ke bengkel aja gitu. Nah terus kita nyalain mobil, kita juga lihat di depannya tuh nih, kita gas aja. Nah kalau pada saat kita gas itu dia getarannya itu nggak wajar, getarnya geter banget. Nah itu kita patut curiga engine. Iya mesinnya, kalau mesinnya getar banget berarti dia engine mountingnya itu mungkin perlu diganti atau udah berumur lah. Nah kalau engine mounting nggak diganti sebenarnya bisa gak? Bisa sih, cuman nggak jadi, mobilnya nggak enak aja, nanti di bawahnya geter banget kayak gitu. Dan itu kalau terlalu geter gitu juga mesin juga bisa cepat rusak gitu. Nah Masih oke berarti ya? kalau ini masih oke banget karena dia getarnya juga masih wajar, nggak sampai kayak parah banget gitu. Nah pada saat kita gas juga kita bisa lihat di belakangnya, di knalpot. Nih, kita bisa lihat juga nih Kak, di bagian knalpot di gas buang sana, ketika kita gas, nah, ada gak asap warna putih pekat yang keluar? Nah, kalau misalnya dia ada asap warna putih pekat yang keluar, itu dia kemungkinan ada kebocoran di combustion chambernya. Jadi di olinya, mungkin olinya bocor, atau misalnya campuran radiator, jadi dia warna putih-putih keluar, dan itu harus diperbaiki secepat mungkin. Kalau enggak olinya nyampur ke dalam, pasti mesinnya bisa cepat rusak. Nah kalau kayak betul, kalau dia putihnya putih pekat banget gitu, kayak nggak wajar lah putih pekatnya. Kalau misalnya kayak putih asap biasa itu masih oke lah, mungkin mesinnya dingin kayak gitu. Nah kalau kayak gini kita bisa lihat ini sih nggak ada asap apa-apa, berarti normal, berarti nggak masalah. Nah kita juga harus cek juga nih Kak di sini, banyak yang namanya kabel-kabel sama selang-selang. Biasa selang-selang itu kan dari karet-karet. Nah, biasa kalau mobil yang sudah berumur, itu dia dipakai terus atau dia kena lingkungan yang ekstrim, dia biasa karetnya itu cepat getas. Kalau dipakai terus juga, ya karet-karet, selang-selang yang dari karet-karet ini harus dicek. Kalau memang dia sudah getas, itu harus diganti sesegera mungkin. Kita juga bisa lihat di sini ada belt. Nah, belt ini tali lah ya, kita bilang tali kipas, atau misalnya kita bilang tali mesin gitu. Belt di mobil ini juga kita bisa lihat. Kita harus lihat kira-kira dia tuh getas atau enggak, retak-retak atau enggak. Bahannya kurang lebih sama, dia kayak dari campuran karet gitu, makanya dia bisa retak-retak juga kan. Nah kalau emang dia ada retak-retak gitu, bahkan udah mau hampir putus, itu juga harus diganti. Kalau sampai lagi di jalan beltnya putus, pasti mesinnya rusak gitu. Nah kabel-kabel juga kita harus lihat, ada gak kabel-kabel yang nggak wajar, contoh digigit tikus, atau misalnya dulu dipotong-potong. Nah kayak gitu kita juga harus lihat. Kalau ada yang sampai dipotong atau digigit tikus, kita mobilnya konslet, kita nggak tahu, pasti bahaya gitu. Satu lagi kita bisa cek juga di sini bagian depan mesin itu biasanya ada radiator sama ada kipas. Nah kipas itu kalau misalnya mobilnya udah lagi jalan dan suhu mobilnya agak panas, sensor kan bakal baca. Nah ketika dia membaca mesinnya panas, dia otomatis akan nyala kipasnya. Nah ini yang harus diperhatiin, kipasnya harus benar-benar nyala atau enggak. Kalau kipasnya nggak nyala, mesinnya nanti kepanasan, overheat, mesinnya rusak.
Karena kipasnya itu tuh fungsinya untuk mendinginkan si mesin. Dia nyedot angin dari luar lewat radiator masuk ke mesin, jadi mesinnya lebih adem. Nah, kebayang dong kalau misalnya radiatornya ada bermasalah atau kipasnya ada bermasalah, otomatis mesinnya pasti rusak. Nah, jadi gitu Kak, cara kita ngecek mesin mobil bekas itu masih sehat atau harus diperbaiki. Diulang dulu ya biar masuk nih ke. Boleh. Jadi pertama kita tuh harus ngecek cairan-cairan dulu ya, kayak air radiator, Betul. oli dan lain-lain. Terus yang kedua, selang-selangnya masih lentur atau keras gitu kan. Terus yang ketiga, kalau misalnya kita nyalain mesin, getaran mesinnya itu apa sih namanya, engine mounting ya? Iya, engine mountingnya mounting. wajar apa enggak? Geternya masih wajar atau misalnya getarnya udah terlalu parah. Nah, kalau sudah terlalu parah itu berarti engine mountingnya mungkin harus diganti. Oke, gitu. terus kayak fan-nya ya, kipas radiatornya nyala apa enggak, sama ada modifikasi yang lain, terus sama knalpot. Bener kan? Kalau asapnya Betul. putih berarti kita harus servis segera gitu. Betul. Nah, jadi gitu Kak, cara singkat kita tuh ngecek apakah mesin mobil bekas yang mau kita beli ini tuh masih worth it gak sih untuk kita beli gitu, atau malah butuh perbaikan yang banyak banget jadinya malah nggak worth it gitu. Terus misalnya nih, kalau gue lupa dan misalnya gue udah beli nih terus gue lupa tentang penjelasan Juan tadi, misalnya ada kerusakan apa lain-lain, gue mesti ngapain? Gue teleponin Juan terus kan ganggu ya? Gue mesti ngapain dong? Tenang aja, kakak bisa hubungin Arista. Arista sih pasti bakal siap bantuin kakak kapanpun dan dimanapun. Apalagi mekanik-mekaniknya Arista dan bengkel-bengkelnya di Arista itu udah tersertifikasi dan fasilitasnya juga oke-oke. Jadi kakak nggak usah khawatir lagi, tinggal bawa mobilnya, panggil mekaniknya, selesai. Gitu. Gampangnya sekarang ya, Jadi gimana Kak? Tertarik buat bayarin? di sini ngomongnya. Oh iya ya, lagi direkam Mau tahu ya. harganya dulu dong, kasih tahu penawarannya. Wah, itu nanti di belakang aja kali ya. Oke deh, guys, jadi kita udahan dulu. Mau ngurus bayar-bayaran sama kakak kita ini. Ayo Kak.